Tahukah kamu bahwa seorang anak raja dari Mesir dan cucu Prabu Pajajaran pernah datang ke tanah Jawa, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyinari bumi Nusantara dengan cahaya Islam? Dialah Syarif Hidayatullah, sang pembawa damai yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Setelah menuntut ilmu di tanah suci Mekah dan Madinah, Syarif Hidayatullah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjuangan dakwah di tanah kelahiran ibunya, Tatar Sunda. Beliau pun berlayar menyusuri Samudra Hindia menuju pesisir utara Pulau Jawa. Menurut Serat Purwaka Carubanagari, kapal beliau pertama kali berlabuh di pelabuhan Muara Jati, tak jauh dari daerah yang kelak dikenal sebagai Cirebon. Di sanalah beliau disambut oleh pamannya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi yang telah lebih dahulu memeluk Islam dan menjadi pemimpin di wilayah Caruban Larang. Saking welasing Pangeran Walangsungsang, pinanggihipun kalawan sang kemenakan. Lajeng dipun puji Allah Subhanahu wa Ta'ala lan dipun tarima kagem sinau lan dakwah. Serat Carubanagari, Syarif Hidayatullah tidak langsung berdakwah, namun terlebih dahulu memperdalam strategi dakwah dan pemahaman budaya lokal bersama pamannya. Beliau mempelajari bahasa, adat, dan cara mendekati rakyat dengan lemah lembut. Ia juga belajar seni berdiplomasi dari Pangeran Walangsungsang yang telah merintis dakwah dengan pendekatan sosial dan ekonomi, seperti pembangunan pasar, irigasi, dan pembukaan ladang. Syarif Hidayatullah memulai dakwahnya dari lingkungan pasar. Beliau dikenal sebagai saudagar yang jujur dan ulama yang lembut. Ia tidak memaksakan Islam, namun menunjukkan keindahan akhlak Islam dalam keseharian. Penduduk mulai tertarik dan berdatangan. Ia membuka pengajian malam hari di rumah-rumah warga, membacakan ayat Al-Quran dan menceritakan kisah para nabi. Dani sang Syarif Hidayatullah ngedum ilmu Islam kalawan sabar lan lome. Ornanggo kekerasan, nanging nganggo tulada, babat tanah Jawi. Dengan restu pamannya, ia membangun masjid pertama yang dikenal dengan Masjid Pakungwati sebagai pusat ibadah dan pengajaran. Di sekitarnya berdiri pondok, pasar, dan sekolah agama. Syarif Hidayatullah mulai dikenal masyarakat sebagai Kanjeng Sunan, pemimpin spiritual yang dihormati berbagai kalangan, dari petani hingga bangsawan. Dari pesisir kecil bernama Caruban Larang, cahaya Islam perlahan menyebar, dan di balik itu berdiri sosok bijak yang tak pernah mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu dan akhlak. Itulah awal dakwah Sunan Gunung Jati, sang cucu raja yang memilih jalan wali. Sopo wanji barak ilmu kang becik, temah iku bakal nguripi akhirat. Pitutur Sunan Gunung Jati dalam manuskrip Cirebon kuno. Jangan lewatkan episode selanjutnya tentang perjuangan Sunan Gunung Jati membentuk Kesultanan Cirebon dan menyebarkan Islam ke wilayah lain di Jawa Barat. Subscribe sekarang di channel Kisah Hikmah Islami 11 dan jadilah bagian dari penyebar kisah penuh hikmah.